Hai teman-teman, pernah penasaran tentang dunia makhluk hidup di sekitar kita dan tempat tinggal mereka? Ayo kita mulai petualangan seru untuk menjelajahi dunia makhluk hidup di sekitar kita dan lingkungannya. Jadi, makhluk hidup itu adalah semua organisme yang mempunyai ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, lingkungan itu semua yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Lingkungan ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, sekarang mari kita bahas komponen biotik yang meliputi seluruh makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi, komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai makhluk hidup mikroskopis. Di dalam komponen biotik ini, kita bisa membagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu produsen. Produsen itu seperti koki di alam. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya tumbuhan yang jadi produsen, karena mereka bisa membuat makanan dari sinar matahari, air, dan udara. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen itu seperti kita, mereka nggak bisa membuat makanan sendiri. Jadi, mereka harus makan produsen atau konsumen lain. Manusia dan hewan termasuk dalam kategori konsumen. Nah, yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai itu kayak tukang bersih-bersih di alam. Mereka menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang udah mati, seperti daun kering, bangkai hewan, dan kotoran. Komponen abiotik itu adalah semua benda tidak hidup yang ada di ekosistem, seperti tanah, air, udara, batu, cahaya, dan lain sebagainya. Suatu makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidup atau habitatnya. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis, yaitu biotik dan abiotik. Tempat yang kita kunjungi merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup pada tempat tersebut. Akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Langsung saja amati suatu ekosistem pada gambar berikut. Yuk kita sebutkan komponen biotiknya. Ada ikan, burung, kancil, tupai, rusa, beruang, kelinci, lebah, dan tumbuhan. Ada juga komponen abiotik yaitu air, cahaya, udara, batu, dan tanah. Nah, tadi dijelaskan juga setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya, disebut habitat. Terbentuk gambar ekosistem tersebut, kita bisa melihat bahwa ikan habitatnya di air, rusa habitatnya di darat atau di tanah. Tadi dijelaskan bahwa pada suatu tempat atau suatu habitat akan terjadi interaksi antar makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan sesama makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Contoh makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, seperti ikan habitatnya di air, sedangkan ikan komponennya biotik dan air komponen abiotik. Selanjutnya rusa. Rusa membutuhkan udara untuk bernafas, sedangkan rusa komponennya biotik dan udara komponennya abiotik. Nah, selanjutnya contoh interaksi sesama makhluk hidup apa? Contohnya seperti rusa. Rusa membutuhkan tumbuhan untuk makan, sedangkan rusa dan tumbuhan sama-sama komponen biotik. Sudah cukup penjelasan materi makhluk hidup dan lingkungannya yang membahas tentang apa itu makhluk hidup, apa itu lingkungan, dan dua komponen biotik dan abiotik serta interaksinya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Bye-bye.